Ada Pak Ari di Tembalang. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mas. Oke. Ini mau bagi-bagi cerita Mas. Pak Ari tadi lokasinya di mana Pak? Ya sekitar Sayung Mas. Sekitar Sayung ya? Ya Sayung ke timur, pasar Sayung ke timur itu. Ya. Boleh dimulai ceritanya dari sekarang. Ya waktu itu saya dapat dari bos itu dapat muatan ke situlah, order DO terus tetap pabrik baru Mas. Pindah dari Tangerang. Ya nggak tahu nempatin situ bangun nggak pakai selamatan. Nah, waktu itu ya sudah biasa kita kerja itu kadang sehari bisa 2 PP muat situ ngantek sore. Pagi muat, kirim ke Gorawe, balik lagi dimuatin, bongkar situ, muatin sampai sore. Nah, setiap sore itu loh Mas, saya itu ya dilihatin, tapi saya nolak tak lihatin hilang Mas. Bayang-bayang hitam gede. Ya dia tuh berdiri di samping-samping lok kayu itu. Dah, enggak tak kira oke Mas, wong saya kerja terserah situ, yang penting enggak ganggu saya. Nah itu Mas, ya udah seminggu berjalan lancar biasa. Pas hujan gerimis-gerimis, maghrib itu Mas, truk itu saya taruh depan pabrik sama satpamnya. Dah, kunci kontak tak serahin sama ke pos satpam yang ada di dekat pintu itu gerbang. Lah pagi-paginya itu satpamnya pada cerita saya digila-gilain. Pak, gila kamu, mobil kamu itu nyala, lampunya nyala, mesinnya nyala. Loh, kontaknya aja di situ. Apa ya Pak ya? Klason-klasonnya bunyi Pak, bilangnya gitu. Alah masih aja perasaan, aku bilang gitu. Iya Pak, orang dua satpam yang cerita. Enggak tak ambil hati, mungkin dia nakut-nakutin aku gimana, aku gak tahu situ tempatnya ya. Ngeri Mas, rawan angker. Apalagi belakang pabrik, waduh, hawanya gelap, adem. Nah kalau di situ Mas, pabrik itu hari kerjanya itu ya 6 hari, termasuk Sabtu itu setengah hari Mas. Pas saya dapat kirim hari Sabtu, pulangnya itu agak maghrib, ya hampir isya itu loh Mas. Saya klakson masuk, dibukain satpam, tak parkir di depan pabrik. Satpam, oh jangan parkir di belakang. Wah, aku gerutu Mas. Ini satpam nyari kerjaan aku. Saya kalau jalan dari belakang pabrik ke depan itu jauh Mas. Nah, udah tak taruh ke belakang pabrik. Dan mobil truk tak matiin mesinnya. Aku beres-beres Mas. Beres-beres. Itu dari belakang itu aku dijemput pakai sepeda motor Mas. Lah, habis itu aku lihat spion Mas. Belakang trukku ada orang nyebrang Mas. Gitu. Dah aku salah. Aku tak samperin dulu satpamnya yang jemput aku gitu. Dah nyampe depan pos aku cerita. Mas, bener hari Sabtu kami setengah hari karyawan. Kok malam-malam di belakang ada orang. Masa sih? Loh tadi kamu jemput aku di belakang trukku kan harusnya kelihatan kalau di belakangku ada orang nyebrang kena sorot lampu situ. Udah Mas, udah. Wah, aku juga penasaran ini. Wah, ya mungkin makhluk-makhluk itulah. Habis itu Mas, aku udah ya yang penting situ nggak ganggu saya lah. Jadi kasih rezeki bisa lancar-lancar selamat gitu. Kalau ngeliatin pas sendirian ya mungkin berani. Aku kayak dilihatin gede.
hitam gede, tapi aku mau lihatin hilang gitu, mesti hilang betul Mas. Nah itu tolong Mas Febri, itu sosok apa ya Mas ya? Itu setiap jam berapa tadi Pak? Sore Mas, hampir menjelang maghrib, kayak pas muat mau kayak lembur ngikat-ngikat itu loh Mas, hampir liatin terus. Berarti belum gelap terakhir ya itu, Pak? Ya agak-agak udah matahari ketutup gedung pabrik itu Mas, agak gelap, samping pabrik ya Mas. Oke Mas Febri, silakan Mas. Ini unik sih. Uniknya tidak terjadi di malam hari, tapi ketika surup ya. Iya. Dan emang sama maghrib banyak juga kita bukan hanya mitos sih, tapi fakta ya Mas ya, kalau menurut saya surup lebih itu sebenarnya lebih berbahaya pada waktu surup gitu. Iya, bersetiap surup kok Mas. Mas. Ya. Sama Selamat malam Pak Ari. Oh iya Mas, malam Mas. Ya. Ini kalau saya bilang ya Pak ya, maaf sekali ya. Iya. Kalau saya bilang ini bukan pabrik ya, tetapi sarang demit. Wah, gitu. Pak merinding semua ya Mas. Belakang itu rawa-rawa Mas pabrik. Tapi masih kerja di situ Pak? Oh enggak, ding kan Enggak, vendor ya, enggak. vendor ya, cuman vendor ya. Vendor cuma itu pabrik baru disuruh. Dia belum punya tempat open dulu. Bos saya tahu tempat open, jadi dikontrak. Dia udah punya open sendiri. Ini ya Pak, yang iya. saya rasakan ya saat ini ya, pada waktu kita bicarakan tempat itu gitu. Ini iya aku merinding. Yang saya rasakan itu kayak ditekan. Ya Mas. Jadi ya ini percaya nggak percaya ya, yang saya rasakan itu saya seperti ada di sana gitu. Jadi kayak Ya, berarti Mas itu tahu. kayak ditekan gitu loh. Tahu Mas, betul. Saya kayak diserang, ya bukan, ya bisa dikatakan diserang ya, karena saya kayak dikerumpulin makhluk-makhluk tersebut terus kayak iya, Mas. diserang Belakang gitu. itu rawa Mas. Belakangnya rawa Mas. Iya. Dan yang saya rasakan itu tempatnya lembab. Adem Mas, bener. Kalau pertanyaannya itu sosok apa gitu ya Pak ya, yang sempat Mas. dilihat sama Pak Ari itu ya. Belum sempat lihat, mau lihat itu kayak bayang-bayang itu di pojok ada kayak gede dhuwur, aku liatin hilang Mas. Gitu loh. Insting perasaan Mas. Ya. Naluri itu kayak ada di situ. Ya mata hati Jadi lah. ini biasanya kan kalau orang menggambarkan sosok hitam besar itu biasanya langsung tertuju kepada genderuwo gitu ya. Tetapi iya, Mas. Tetapi yang kali ini yang sempat mungkin yang sempat ngelihatin Pak Ari pada waktu itu gitu ya. Iya, yang, perhatikan saya Mas. yang sosok besar ini kalau saya bilang itu kayak Apa Mas? sosok-sosok astral yang ada di gunung gitu Pak. Jadi sosoknya itu bukan genderuwo ya, tapi Iya, ya, kayak wajahnya kurus, itu Mas. wajah manusia biasa gitu ya. Tapi memang Kurus, Mas. perawakannya itu memang tinggi besar gitu. Tinggi besar Hitam, itu Mas. memang. Tapi wajahnya itu bukan wajah yang menyeramkan, itu bukan gitu. Bukan wajah enggak, yang Mas. seperti genderuwo, itu bukan gitu Pak. Dia itu kayak memperhatikan saya terus Mas, kayak kerja. Mungkin dia apa kasihan sama saya apa gimana, nggak tahu perhatian, tapi aku insting naluri kayak dia itu perhatikan saya di samping klok itu Mas, tapi kok aku tuh liatin hilang gitu Mas. Iya. Sebenarnya banyak sekali ya Pak ya. Ya seperti yang saya Mas. bilang ya,
kalau boleh saya bilang itu bukan pabrik gitu, tetapi itu sarang demit gitu Pak. Karena yang saya lihat itu apa ya, saking banyaknya sosok-sosok asal di situ gitu Pak. Iya. Berarti Mas Febri paham ya situ ya, bisa bayangin sendiri ya Mas ya. Ya insya Allah Pak. Karena jujur ya, malam hari, percaya nggak percaya, malam hari ini pun saya kayak ditekan gitu loh Mas. Kayak ditekan sama sosok-sosok yang ada di situ gitu Pak. Berarti saya ngomongin itu kerasa Mas sana ya? Iya kerasa, dan sosok-sosok tersebut kayak mengintimidasi saya gitu Pak. Sebenarnya mau menyerang saya ya, maksudnya kepinginan dia itu biar saya itu nggak menceritakan sosok-sosok tersebut gitu. Tapi mau nggak mau kan saya harus bercerita gitu Pak. Iya Mas. Jadi saya juga gitu penasaran apakah itu Micurgi, tapi kok tinggi hitam gitu loh Mas, nggak gede banget, nggak kayak gendut gitu loh. Itu jadi bukan genderuwo ya Pak ya, sosoknya itu bukan genderuwo, tetapi hitam. Ya perawakannya itu memang tinggi besar, wajahnya itu wajah-wajah ya hampir mirip-mirip kayak manusia gitu Pak. Jadi bukan wajah-wajah apa ya genderuwo terus yang menyeramkan, itu bukan gitu. Yang ini Mas Febri, security keamanan itu cerita itu apa bener apa enggak? Gimana Pak? Security mainin truk saya di depan pabrik itu bener apa enggak itu ya? Apa ngada-ngada? Ya, memang sosok-sosok yang ada di situ ya, memang Mas. Memang ada beberapa sosok yang sering usil seperti itu ya Pak ya. Jadi kayak entah itu menjatuhkan barang, entah itu menyalakan mobil mainin gitu, truk. Iya. Main truk itu mesinnya hidup, lampu itu memang, hidup gitu Mas. Memang ada sosok-sosok. Walaupun nggak semua sosok ya Pak ya, tetapi ada sosok-sosok yang jahil seperti itu gitu. Salah satunya adalah sosoknya itu perawakannya seperti manusia. Cuma sosok tersebut di bagian apa ya, di bagian wajah itu kayak hanya separuh gitu loh Pak. Wajahnya itu hanya separuh, yang separuh itu ada tengkorak gitu loh Pak. Mas. Gitu. Dan sosok tersebut salah satu sosok yang memiliki energi yang negatif kalau menurut saya. Itu juga pernah gini Mas, security juga pernah cerita, itu dari belakang pabrik jalan ke depan lewat sampingan itu loh Mas, perempuan itu katanya itu noleh itu nyari anaknya, belum sampai ini belum ketemu gitu. Dia cerita gitu. Ada perempuan nyari anaknya Mas, dia bolak-balik jalan dari belakang pabrik sampai depan pabrik itu. Kasihan aku security itu Mas, diteror itu terus. Ya, ini yang diceritakan sama satpam ini ya Pak ya, yang Mas, perempuan mencari anaknya ini ya, barusan saya tangkap ya. Barusan saya tangkap itu memang ada sosok tersebut ya Pak ya. Dan kalau kita gali lebih dalam lagi, sosok tersebut menggambarkan apa ya, kayak kecelakaan gitu Pak. Meninggalnya itu kecelakaan. Iya Mas ya, mungkin dia
bingung. Sosok Masih wanita pikiran anaknya terus mas. Heeh. Jadi sosok wanita Kepikiran anaknya tersebut, terus anaknya, terus sama suaminya gitu. Iya, kepikiran terus dia. Terpisah gitu. Iya. Gitu Pak. Jadi yang digambarkan oleh sosok ini ya Pak ya, yang digambarkan oleh sosok ini pada masa lalunya itu seperti itu. Entah itu benar atau enggaknya, saya juga belum mendalami lebih jauh lagi ya Pak ya. Gitu. Iya gitu. Tapi sekilas yang menggambar, sekilas itu sosok tersebut menggambarkan tragedi seperti itu gitu Pak. Katanya itu mas, ada rel kereta api mas dulunya mas, yang dari Demak ke Kudus itu kan sampai Semarang ada mas. Apa itu mungkin korban kecelakaan itu? Ya ada loh mas. Kemungkinan bisa jadi. Tapi yang sekilas ini yang saya dapat gambaran itu ya seperti yang saya bicarakan tadi gitu Pak. Saat kerja situ ya. Uji nyali mas. Ya uji nyali. Kalau sudah maafin. Yes. Pak Ari, terima kasih ceritanya untuk malam hari ini. Iya. Langsung ditanggapin juga oleh Mas Febri ya. Thank you. Selamat malam.